Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, jika insiden kekalahannya menyebar, itu pasti akan memicu keributan dalam skala yang sangat besar. Bagaimanapun, jika dia benar-benar sendirian, bagaimana mungkin kita bisa takut padanya? Kata seorang duke, tetapi nadanya mengandung kelemahan, tanpa dukungan apapun pada kata-katanya. Yun Qinghong perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, saat itu, ketika Duke Huai hampir berhasil naik tahta, pada akhirnya, kekuatan siapa yang membalikkan keadaan? Bukan kami, melainkan permaisuri iblis kecil itu sendiri. Istana Duke Huai telah mempersiapkan diri dengan sabar selama bertahun-tahun dan telah memenangkan banyak kekuatan dan ahli. Saat itu, bahkan jika mantan Kaisar Iblis kembali hidup-hidup, hampir tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Tapi, permaisuri iblis kecil mampu melakukannya. Itu bukan karena prestisenya telah melampaui mantan permaisuri iblis, tetapi karena kekuatan absolutnya membuat kerumunan ahli di bawah istana Duke Huai kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Seolah-olah mereka adalah anak-anak, dia mengalahkan mereka dalam sekejap mata. Siapapun harus tahu bahwa setelah garis keturunannya terbangun, tingkat kekuatan yang dimiliki permaisuri iblis kecil telah melampaui ranah raja dan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia mencapai jalan ilahi yang legendaris. Kekuatan absolut yang melampaui bidang ini tidak lagi dapat diatasi hanya dengan angka. Kalau tidak, kekuatan yang telah dikumpulkan oleh Duke Huai Palace selama beberapa ratus tahun tidak akan hancur dalam sekejap mata hanya dengan kekuatan permaisuri iblis kecil saja. Dan karena Xuan Yuan Wentian bisa mengalahkannya, tak perlu dikatakan lagi, kekuatannya pasti telah mencapai level itu juga, lebih jauh lagi, kekuatannya bahkan satu langkah lebih tinggi. Dia pada dasarnya bukanlah musuh yang mungkin bisa diatasi oleh kekuatan kolaboratif orang-orang setingkat kita. Nada suara Yun Qinghong sangat tenang tetapi setiap kata-katanya sangat berat, karena sangat menekan hati setiap orang yang hadir. Qinghong, apakah kamu sudah memikirkan tindakan balasan? Kata Su Feiyan. Hanya ada satu pilihan terakhir. Yun Qinghong dengan ringan menghela nafas. Pilihan terakhir apa? Yun Qinghong menatap jauh, ekspresinya yang cekung membawa ketidakberdayaan yang mendalam. Apakah kalian masih ingat benda yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis generasi keempat di kota Kekaisaran Iblis, yang ia gunakan untuk membangun setengah dari seluruh keringat dan darah seumur hidupnya? Patriark, apakah yang Anda maksud adalah formasi penghalang kota besar? Penatua Agung Yun Waitian segera berkata, di bawah kota Demon Imperial terdapat formasi penghalang kota besar dan saat ini, nampaknya tidak banyak orang yang masih mengetahui masalah ini. Itu bukanlah rahasia yang tidak bisa diketahui orang luar, melainkan sudah lama terlupakan seiring berjalannya waktu. Namun di antara 12 keluarga penjaga, orang-orang yang mengetahui keberadaannya masih berjumlah banyak. Dalam sejarah alam iblis ilusi kita yang berlangsung selama ribuan tahun, memang ada catatan tentang Kaisar Iblis generasi keempat yang menghabiskan beberapa ratus tahun keringat dan darah untuk membangun formasi perlindungan yang sangat besar di bawah kota Kekaisaran Iblis, untuk menjaga dari serangan musuh kesengsaraan yang mungkin terjadi suatu hari nanti. Namun, Mu Feiyan menggelengkan kepalanya. Formasi penghalang kota besar ini telah benar-benar tenggelam dalam keheningan sejak Kaisar Iblis generasi kelima naik tahta dan tidak pernah diaktifkan dalam beberapa ribu tahun ke depan. Energi di dalam formasi pasti sudah lama tersebar dan saat ini, itu sudah menjadi formasi mati tanpa kepala atau ekor. Qinghong, kamu juga harus menyadari hal ini. Itu benar, formasi penghalang kota besar memang sudah merupakan formasi mati, kata Yun Qinghong dengan tegas. Namun, meski formasinya sudah mati, namun fondasi formasinya masih ada bahkan utuh-utuh.
Tentang hal ini, permaisuri iblis kecil dan saya secara khusus mengonfirmasinya setengah tahun yang lalu. Saat itu, saya hanya menuju ke sana atas perintah dan saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan benar-benar dipaksa ke dalam situasi seperti itu secara tiba-tiba. Patriark Yun, apa yang ingin Anda katakan adalah, kita akan dengan paksa membangunkan formasi penghalang kota besar dan melawan Xuanyuan Wentian. Mulut seorang duke ternganga lebar, saat dia berkata dengan sangat tidak percaya. Demikian pula, semua orang melihat dengan mata terbelalak, dan jika Yun Qinghong mengangguk sebagai jawaban, mereka pasti akan percaya bahwa dia sudah gila. Memang benar begitu, Yun Qinghong tidak ragu sedikit pun. Nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih berat dan matanya menjadi sangat tajam. Semuanya, sejumlah besar energi yang dibutuhkan untuk membangunkan formasi penghalang kota besar ini, saya yakin kalian memiliki perkiraan kasar di benak kalian. Terlebih lagi, jumlah waktu yang kita miliki hanya kurang dari 1 jam. Pada saat ini, kita harus mengeluarkan semua energi yang mungkin bisa digunakan, semuanya. Termasuk semua murid kami dan semua sumber daya kristal kami yang dalam. Tidak sedikit pun yang harus disembunyikan. Semua orang yang hadir memandang Yun Qinghong dengan ekspresi heran dan murid keluarga Yun di bawah semuanya dalam keadaan linglung juga, mereka pada dasarnya tidak bisa mempercayai pendengarannya sendiri. Patriark Yun, keluarkan seluruh energi kita, semua kekuatan kita yang terkumpul untuk secara paksa membangunkan formasi penghalang kota besar, ini, seorang duke menggelengkan kepalanya, dia tidak dapat memahami ini sama sekali. Ini lebih dari sekedar dilebih-lebihkan, ini hanyalah sebuah kekonyolan terbesar di dunia. Jika ini tidak dikatakan oleh Yun Qinghong sendiri, mereka akan menganggap ini sebagai lelucon paling tidak masuk akal yang pernah didengar dalam hidup mereka. Saya tidak bercanda. Yun Qinghong menghela nafas berat, matanya menatap tajam ke semua orang yang hadir. Xuanyuan Wentian layak bagi kita untuk melakukan hal seperti itu, dan kita tidak punya pilihan selain melakukannya dengan cara ini. Kalian dengan hati-hati mengingat betapa kuatnya kekuatan permaisuri iblis. Xuanyuan Wentian adalah seseorang yang bisa mengalahkannya. Di sisi lain, meski dia hanya seorang diri, apa yang dia bawa bisa dikatakan sebagai krisis terbesar yang pernah dihadapi kota kerajaan iblis dalam sejarah. Kekacauan yang disebabkan oleh Duke Huai, jika dia berhasil mencapai tujuannya, hanya akan menyebabkan perubahan dalam otoritas kerajaan. Namun, jika Xuanyuan Wentian menerobos masuk ke kota, konsekuensinya adalah kota berlumuran darah. Mungkin, pada saat ini besok, kota kekaisaran iblis akan berubah menjadi reruntuhan dan terhapus dari keberadaannya. Apakah kalian ingin bermandikan darah atau memilih untuk mempertaruhkan segalanya demi perlawanan yang merupakan satu-satunya cara yang mungkin untuk memperpanjang waktu singkat kita hidup di dunia ini? Kata-kata Yun Qinghong seperti lonceng pagi, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis, mungkin hanya pada saat inilah mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya kesengsaraan ini. Meskipun dia sendirian, dia memiliki kekuatan yang melampaui permaisuri iblis kecil. Itu adalah kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota kekaisaran iblis. Saudara Yun, aku mengerti sekarang. Su Xiangnan mengangguk dengan berat. Kalau tidak salah, total ada 8 wilayah formasi dalam formasi penghalang kota besar ini dan setiap wilayah formasi memiliki 6 titik formasinya masing-masing. Mengenai bagaimana kami akan melakukannya, biarkan Anda mengeluarkan perintah. Itu benar, saat ini, kami masih belum mendapat tanggapan apapun dari permaisuri iblis kecil, dan Patriark Yun adalah yang paling cocok dalam menangani seluruh situasi ini. Patriark Yun, harap tenang. Hal ini menyangkut keberadaan kota kekaisaran iblis, tidak sedikit pun kekuatan istana Adipati Zengku tidak akan dikerahkan. Kristal dalam yang telah kita kumpulkan juga akan dikeluarkan, tidak ada satu pun yang tersisa. Patriark Yun,
mohon perintah Anda. Tak satu pun dari para leluhur, tetua, dan adipati keluarga penjaga yang hadir memiliki satu keraguan pun, beberapa bahkan gemetar karena kecemasan mereka. Jika Xuan Yuan Wentian tidak mampu menerobos dari satu tempat, dia pasti akan berpindah ke posisi lain. Jadi kedelapan wilayah formasi harus dilindungi. Yang terbaik adalah kita mendistribusikan kekuatan kita secara merata, tidak menyisakan satu pun area lemah. Jika tidak, begitu pelanggaran terbuka, hal itu akan menyebabkan kehancuran kota Kekaisaran Iblis. Mengenai bagaimana kami akan mendistribusikan kekuatan kami, saya akan memberitahu semua orang melalui transmisi suara sebentar lagi. Semuanya, harap segera kembali ke klan kalian. Kumpulkan semua muridmu dan bawa semua kristalmu yang dalam, serta kerahkan semua praktisi yang mungkin ada di kota. Semua persiapan harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian bersiap untuk mengaktifkan formasi penghalang kota besar. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu mereka memberikan tanggapan apapun, Yun Qinghong tiba-tiba berbalik dan berkata dengan tajam, "Semua murid keluarga Yun memperhatikan perintahku, aku akan memberimu waktu 200 napas untuk melakukan persiapan." Setelah 200 napas, berkumpullah di tempat ini sekali lagi. Yun Ye, Yun Qiuyue, Yun Yanzi, Yun Fanjian, bergegaslah ke paviliun pengobatan dan bawa semua kristal yang dalam dan pelet obat, tidak sedikit pun yang harus tertinggal. Yun Qinghong memberikan perintah patriarki yang paling tragis sejak ia menjadi patriark keluarga Yun. Keluarga penjaga dan adipati lainnya juga mundur dengan kecepatan tercepat. Dengan mendekatnya krisis, seluruh kota Kekaisaran Iblis sudah dilanda badai. 7 kecil, cepat, segera berangkat ke selatan kota Kekaisaran Iblis. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Jangan kembali. Ambisi terbesar di bawah langit, satu-satunya orang yang tidak pergi, menyuruh nomor 7 di bawah langit dan berkata dengan rasa cemas yang membara. Jika bukan karena dia mempertimbangkan kehamilan 9 bulannya, dia akan segera mengirimnya terbang hanya dengan menekan telapak tangannya. Tidak mau, nomor 7 di bawah langit dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Saya ingin bersama dengan kakak Yun. Kalau begitu kalian berdua, suami dan istri, pergi bersama. Ambisi terbesar di bawah langit meraih Xiao Yun dan menggeram. Cepat pergi bersama putriku. Bahkan jika itu bukan demi putriku, kamu harus melakukannya demi istrimu dan anakmu yang akan segera lahir. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Aku, Xiao Yun bingung. Dia melirik nomor 7 di bawah langit sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Di saat seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa melarikan diri dengan egois? Jika aku berhasil hidup sedemikian rupa, aku tidak akan punya wajah untuk menyambut kelahiran anakku. Kakak ketujuh, kamu, kakak Yun, tidak perlu bicara lebih jauh. Nomor 7 di bawah langit dengan ringan bersandar padanya dan berkata sambil tersenyum. Baik hidup atau mati, keluarga kita akan tetap bersama dan tidak ada di antara kita yang akan ditinggalkan sendirian. Kalian berdua, ambisi terbesar di bawah langit menghentakkan kakinya karena marah. Saudara di bawah langit, tenanglah, kata Yun Qinghong sambil tersenyum. Saya tidak akan membiarkan mereka mati di depan mata saya. Terlebih lagi, dengan formasi penghalang kota besar yang diaktifkan dengan seluruh kekuatan kita, tidak peduli seberapa kuatnya Xuan Yuan Wentian, dia sebaiknya tidak mungkin menerobosnya dengan mudah. Hah! Ambisi terbesar di bawah langit menghela nafas berat. Naik ke udara, dia terbang ke arah klannya seperti orang gila. Aliran udara di dalam kota Demon Imperial langsung mulai bergerak, sementara gelombang besar menghantam keseluruhan keluarga Yun. Hanya Yun Qinghong yang masih diam-diam mengambang di tempat yang sama. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia menutup matanya dan menghela nafas ringan. Rencana ini tidak diragukan lagi memuaskan dahaga seseorang dengan racun.
Bahkan jika mereka berhasil menghentikan sementara Xuan Yuan Wentian, hal itu akan menghabiskan banyak kekuatan dan sumber daya kota Kekaisaran Iblis. Belum lagi, mereka pasti tidak akan mampu menolak untuk kedua kalinya. Namun, Xuan Yuan Wentian akan tiba 1 jam lagi. Selain metode ini, tidak ada pilihan lain yang bisa diambil. Atau mungkin, hanya keajaiban yang bisa diharapkan. Berita tentang krisis yang mendekat telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Iblis. Seluruh warga menerima kabar tersebut dengan sangat cepat dan suasana dipenuhi ketakutan dan kekacauan yang berat. Banyak orang yang turun ke jalan. Di antara mereka adalah manusia fana dan praktisi mendalam dan mereka semua mati-matian kehabisan kota. Namun, masih ada hampir separuh populasi yang tertinggal. Dengan keluarga Yun yang memimpin dan dengan 12 keluarga penjaga serta berbagai istana adipati sebagai intinya, mereka dengan cepat mengatur dan mengintegrasikan kekuatan semua keluarga besar dan kecil, sekte, klan, dan kekuatan kota. Dengan sangat cepat, distribusi kekuatan di antara 8 wilayah formasi telah selesai dan energi yang dilepaskan oleh praktisi yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi tornado energi yang sangat besar, di mana masing-masing dari mereka cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Pancaran energi yang dipancarkan oleh kristal-kristal dalam yang ditumpuk di pegunungan bahkan menyebabkan langit bersinar dalam warna ungu. Adegan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya bahkan dalam sejarah alam iblis ilusi. Seperti prediksi Yun Qinghong, di bawah kekuatan yang luar biasa, formasi penghalang kota besar yang telah tertidur selama beberapa ribu tahun sedang dibangunkan dengan cepat. Sinar cahaya yang sangat besar menembus langit dari bawah kota Kekaisaran Iblis dan tirai cahaya tembus pandang yang besar perlahan mulai terbentuk dan terhubung satu sama lain di langit. Kemudian, tirai menyelimuti seluruh kota Kekaisaran Iblis. Menyusul selesainya formasi penghalang kota besar, langit utara tiba-tiba meredup pada saat ini juga. Kegelapan itu adalah Xuan Yuan Wentian. Teriak nomor 1 di bawah langit. Keluarga Yun dan keluarga bawah langit berjaga di utara formasi penghalang kota besar. Lusinan tetua dan 20.000 murid keluarga Yun hadir, sementara ada 16.000 elf keluarga bawah langit, rumah keluarga Yun dan keluarga bawah langit sekarang, 2 tempat tinggal besar itu sebenarnya telah kosong. Mereka benar-benar berada dalam kesulitan. Keluarga penjaga lainnya juga sama. Dengan 2 keluarga penjaga besar yang memimpin, masih ada total 300.000 praktisi mendalam yang berasal dari sekte dan klan biasa. Meskipun tingkat kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan keluarga penjaga, kekuatan 300.000 praktisi tetap tidak boleh diremehkan. 7 wilayah formasi lainnya semuanya ditempatkan dengan pasukan perlindungan dengan tingkat yang sama juga. Kegelapan tebal dengan cepat menyebar dari arah utara kota Kekaisaran Iblis dan kesuraman ini benar-benar berbeda dari awan gelap biasa. Hanya dengan sekali pandang, rasa dingin akan menjalar ke seluruh tubuh dan jantungnya akan berdebar kencang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang sedingin es. Beberapa dari praktisi yang lebih lemah di belakang bahkan basah kuyup oleh keringat dingin, tubuh mereka gemetar. Jadi ini yang kalian bicarakan, energi mendalam hitam yang sangat aneh dari Xuan Yuan Wentian. Bahkan seseorang sekuat Yun Qinghong, sementara aura gelap masih cukup jauh, merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Aura gelap yang mendekat dengan cepat ternyata jauh lebih menakutkan dari yang diperkirakan. Berdiri paling depan, ekspresi ambisi terbesar di bawah langit semakin berat saat dia menyaksikan langit utara yang semakin gelap. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi memahami bahwa kata-kata Yun Qinghong tidak berlebihan sama sekali. Karena, itu adalah tekanan yang bahkan lebih berat dan lebih menakutkan daripada permaisuri iblis kecil. Semua murid di bawah langit memperhatikan perintahku, bersiaplah untuk bertempur. Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan seluruh kekuatanmu. Ambisi terbesar di bawah langit meledak secara eksplosif.
Seseorang dapat meninggalkan formasi penghalang kota besar tetapi tidak dapat memasukinya. Ingatlah sepenuhnya untuk tidak salah meninggalkan formasi besar, kata Yun Qinghong dengan suara cekung. Mengangkat kedua tangannya, petir ungu meledak dari telapak tangannya dan tubuhnya dikelilingi oleh puluhan roh petir. Saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xuanyuan Wentian akan sekuat itu. Dia hampir 2 kali lebih kuat dari permaisuri iblis kecil. Dada Yun Qinghong terasa seperti terkoyak oleh aura menakutkan yang datang dari arah utara, dan ekspresinya menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Ah! Itu, seharusnya tidak demikian. Energi yang sangat besar di seluruh tubuh Xiao Yun melonjak dan dia sedikit gemetar karena kecemasan. Meskipun Xuanyuan Wentian mengalahkan permaisuri iblis kecil saat itu, dia akhirnya sangat lelah juga, belum lagi dia menderita luka yang sangat parah, sampai pada titik di mana dia hampir tidak bisa berdiri. Bahkan jika dia melampaui permaisuri iblis kecil, dia seharusnya tidak melampauinya sebanyak itu. Tidak, namun nomor 1 di bawah langit menggelengkan kepalanya. Aura Xuanyuan Wentian telah berubah. Ini telah menjadi jauh lebih kuat daripada 3 bulan lalu. Hanya dengan aura ini saja, menjadi hampir 2 kali lebih kuat dari permaisuri iblis kecil jelas tidak berlebihan. Apa? Xiao Yun memucat karena terkejut. Dia buru-buru memusatkan perhatian dan merasakan aura di arah utara dan ekspresinya perlahan-lahan semakin memucat. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan aura menakutkan dan jahat ini? Penatua Agung Yun Waitian mengertakkan gigi dan berkata, aura jahat seni iblis api jatuh milik Duke Huai menyesakkan tetapi aura ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dengan keadaan saat ini, tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik kita mempersiapkan diri dengan baik untuk mempertahankan kota dengan kekuatan penuh kita. Hanya setelah kita bertahan hari ini barulah ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan hal-hal lain. Jika kita gagal, kita tidak akan punya hari esok lagi, kata Yun Qinghong dengan tegas. Yun Qinghong jarang berbicara dengan pesimisme dan ini adalah pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang begitu menyedihkan. Tetua kedua keluarga Yun Duansui menggelengkan kepalanya saat dia berbicara, masih tidak dapat mempercayainya, apakah Xuanyuan Wentian saat ini benar-benar menakutkan sampai sejauh ini. Yun Qinghong tidak menjawab karena dia hanya melihat ke depan dan berkata dengan dingin, Xuanyuan Wentian, keluar saja. Bertingkah diam-diam hanya akan mengundang ejekan. Hehehehe, hahaha. Di kejauhan, awan gelap bergemuruh dan tawa yang dalam seperti guntur bergema di langit. Tiba-tiba, awan gelap tampak menyebar seketika dari kejauhan dan menutupi separuh kota kerajaan iblis. Hal ini menyebabkan kota langsung menjadi redup, terutama wilayah di mana keluarga Yun dan keluarga bawah langit berada. Suasana menjadi sangat gelap seolah-olah malam telah tiba dan tawa yang datang dari langit tiba-tiba berubah menjadi tawa yang ceroboh dan histeris. Yun Qinghong, kamulah yang datang untuk menerima kedaulatan ini. Mungkinkah permaisuri iblis kecilmu telah melarikan diri dengan ketakutan? Di bawah awan gelap, sosok seseorang perlahan turun. Dia dikelilingi oleh aura hitam dan matanya memancarkan cahaya hitam yang menyeramkan. Mengikuti kemunculannya, aura dingin yang tidak bisa dijelaskan bisa dirasakan dan menyebabkan semua orang gemetar tak terkendali. Meskipun dia masih berada di bagian utara kota Kekaisaran Iblis, aura dingin dan suaranya menyebar ke seluruh kota. Hampir semua orang di kota Kekaisaran Iblis meragukan apakah Xuanyuan Wentian sekuat yang dibayangkan Yun Qinghong dan mereka semua juga merasa bahwa tindakan mereka terlalu berlebihan. Namun, setelah turunnya aura ini, bahkan mereka yang sekuat raja pun tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Kini mereka akhirnya benar-benar paham betapa menakutkannya lawan yang akan mereka hadapi. Sosok yang muncul dari dalam kegelapan menyebabkan Yun Qinghong menyipitkan matanya,
karena meskipun penampilan luar orang ini memang adalah Suan Yuan Wentian yang dia kenal, auranya benar-benar berbeda. Sebenarnya yang namanya kepemilikan tubuh. Ambisi besar di bawah langit tidak hanya pernah melihat Suan Yuan Wentian sebelumnya, dia juga pernah bertarung dengannya beberapa saat ratusan tahun yang lalu. Dia bisa mengenali suara Suan Yuan Wentian, tapi orang yang muncul di hadapannya adalah wajah yang benar-benar segar. Kamu ingin bertemu dengan permaisuri iblis kecil. Pertama-tama kita harus melihat apakah Anda memiliki kualifikasi. Yun Qinghong mengulurkan tangannya dan menekan formasi penghalang kota besar sekarang karena Suan Yuan Wentian berada tepat di hadapannya. Dia mengandalkan deskripsi nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun untuk mencoba dan memprediksi kekuatan Suan Yuan Wentian dengan sangat akurat dan dia tidak berani meremehkannya sama sekali. Akhirnya, dia membuat keputusan seperti itu sekarang setelah Suan Yuan Wentian berada di depannya, dia terkejut karena kemampuannya jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Dan mereka telah melampauinya secara signifikan. Selain itu, kata-kata Xiao Yun dan nomor 1 di bawah langit sebelumnya jelas berarti bahwa 3 bulan yang lalu, Suan Yuan Wentian hanya mampu mengalahkan permaisuri iblis kecil dan tidak sekuat sekarang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Suan Yuan Wentian memperoleh kekuatan yang melebihi permaisuri iblis kecil dalam 100 tahun ini. Hehehe, Suan Yuan Wentian tertawa dengan jijik. Selain Yun Qinghong, puluhan ribu praktisi mendalam lainnya berdiri di depannya tetapi matanya masih menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Yun Qinghong, sepertinya kamu masih belum menyadari situasinya. Duke Ming, babi bodoh itu, masih terus-menerus memujimu dan pernah melihatmu sebagai batu loncatan terbesarnya. Penguasa ini mengira Anda sangat pintar tetapi ternyata Anda hanyalah cacing yang menyedihkan dan bodoh. Anda sebenarnya bermimpi melakukan perjuangan yang sia-sia. Hehehehe, mungkinkah kamu ingin penguasa ini bersenang-senang lagi? Yun Qinghong belum pernah mendengar suara arogan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Namun kesombongan tersebut tidak disengaja. Sebaliknya, hal itu lahir dari kepemilikan kekuatan absolut yang menyebabkan dia memandang rendah seluruh dunia dan semua makhluk hidup. Suan Yuan Wentian, apa niatmu? Ambisi besar di bawah langit meraung. Niatku. Mata Suan Yuan Wentian sedikit terpejam, tentu saja untuk membunuh dan mengambil apa yang ingin aku ambil. Selama ini, semua keinginan penguasa ini adalah cermin samsara, dan tidak pernah tertarik pada alam iblis ilusimu. Sangat disayangkan bahwa permaisuri iblis kecilmu tidak hanya menolak untuk mengindahkan kata-kataku, dia bahkan merusak tubuh iblis penguasa ini. Penguasa ini membutuhkan waktu sebulan penuh sebelum pulih sepenuhnya. Ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Suan Yuan Wentian perlahan mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap ke bawah dan matanya muram seperti hantu. Aku tidak hanya ingin mencabik-cabiknya hari ini, penguasa ini juga akan mengubah kota kekaisaran iblismu menjadi abu abadi. Biarkan wanita bodoh itu mengetahui konsekuensi dari kemarahan penguasa ini. Setelah kalian semua masuk neraka, jangan pernah lupa bahwa wanita bodoh itulah yang mengirim kalian semua ke kematian. Jangan repot-repot berbicara dengannya, Yun Qinghong berkata dengan suara rendah. Meskipun situasinya menjadi seperti ini, dia sebenarnya tidak sedikit pun takut. Dia telah berubah menjadi orang gila, tidak? Dia selalu menjadi orang gila. Ayo pertaruhkan nyawa kita dan pertahankan kota kekaisaran iblis. Hanya dengan kalian semua, hanya dengan penghalang menyedihkanmu. Hahaha, Suan Yuan Wentian tertawa histeris. Cek, kalian orang-orang yang menyedihkan. Anda akan selamanya menjadi cacing menyedihkan, yang berpikir bahwa seorang raja saja sudah menjadi puncak. Anda tidak akan pernah bisa memahami apa sebenarnya kekuatan sebenarnya, sayang sekali. Sangat disesalkan. Terlepas dari apakah itu yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik dari alam iblis ilusi atau apakah itu penghalang yang menurut kalian semua begitu kuat.
Di depan penguasa ini, semuanya hanyalah sampah. Perhatikan dengan jelas apa itu kekuatan sebenarnya. Cahaya hitam melonjak dari tubuh Xuan Yuan. Sinar pedang hitam pekat turun dari langit dan menembak lurus ke arah Yun Qinghong, disertai dengan suara ruang yang terkoyak. Sinar pedang hitam pekat bertabrakan dengan formasi penghalang kota besar. Penghalang tembus pandang itu langsung meledak dengan sinar hitam tebal. Pada posisi serangan sinar pedang, ribuan retakan kecil muncul dan mulai menyebar dengan cepat. Namun, formasi itu tidak pecah dan setelah sinar pedang hitam menyebar akibat dampak serangan balik, retakan pada formasi mulai perlahan membaik. Oh! Mata Xuan Yuan Wentian miring karena dia jelas-jelas terkejut. Yun Qinghong dan yang lainnya juga sangat terkejut. Formasi penghalang kota besar yang telah diaktifkan oleh seluruh alam iblis ilusi tanpa mempertimbangkan biayanya sebenarnya telah dipecahkan oleh Xuan Yuan Wentian dengan sinar pedang yang dipukul dengan santai. Patriark, di belakang Yun Qinghong, suara beberapa tetua mulai bergetar. Persiapkan dirimu, kata Yun Qinghong dengan dingin. Hapus semua keraguan dari dirimu sendiri. Dia sekuat itu. Kita harus bertahan sampai mati atau kita mati. Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi, formasi penghalang kota besar hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Jangan terburu-buru keluar dari formasi karena kesalahan. Hanya sebuah penghalang dan kamu berharap untuk menghentikan kedaulatan ini. Meskipun pancaran sinar pedang Xuan Yuan Wentian dihantam dengan santai, ia masih memiliki kekuatan dewa mendalam setengah langkah. Fakta bahwa itu tidak menghancurkan penghalang dalam satu pukulan jelas sedikit merusak harga dirinya. Seluruh aura negatif di tubuhnya melonjak dan suaranya menjadi sangat pelan hingga mencekik. Kalian semua akan mengetahui betapa menggelikannya perjuangan kalian nantinya. Xuan Yuan Wentian melolong dan kabut hitam muncul dari tubuhnya. Sosok hitam kemudian melintas dan tangan kanan yang telah diresapi energi kegelapan meraih ke penghalang. Lindungi penghalangnya. Dengan raungan keras dari Yun Qinghong, para murid keluarga Yun yang telah menunggu melesat ke langit seperti sekawanan elang yang agung. Mereka melepaskan semua energinya tanpa hambatan dan berubah menjadi petir yang memenuhi langit saat menyerang formasi sambil berteriak keras. Energi yang menghantam penghalang semuanya berubah menjadi pertahanan penghalang dalam sekejap. Hal ini menyebabkan penghalang itu langsung bersinar ungu, seolah-olah itu adalah permata ungu. Bang! Tangan kanan Xuan Yuan Wentian membentur formasi dan bola cahaya hitam langsung meledak. Formasinya sedikit runtuh tetapi tidak pecah. Bahkan tidak ada celah apapun pada formasi tersebut. Kemudian, serangan balik yang kuat yang melampaui imajinasi Xuan Yuan Wentian menyerangnya kembali, menyebabkan dia terlempar sejauh 300 meter dalam sekejap. Kami berhasil, Xiao Yun berteriak dengan gelisah. Xuan Yuan Wentian yang dikirim terbang mendongak dengan kuat. Matanya yang dipenuhi cahaya hitam menatap lekat-lekat pada penghalang yang tidak terlalu dia pikirkan sebelumnya, formasi pertahanan yang bisa mengumpulkan energi yang sangat besar dari dalam. Alam iblis ilusi kecil sebenarnya memiliki hal seperti itu. Ini adalah produk kecerdasan dan kekuatan leluhur iblis ilusi kami. Sekarang, itu juga berisi seluruh kekuatan dan kemauan kita, kata Yun Qinghong dengan dingin. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh seorang maniak yang kehilangan akal sehatnya. Benarkah? Xuan Yuan Wentian mengungkapkan tawa dingin yang sangat berbahaya, kekuatan penguasa ini telah lama melampaui batas dunia ini. Tidak ada satu pun di dunia ini yang mampu menghentikan kedaulatan ini. Jangankan sekedar penghalang. Kedua lengan Xuan Yuan Wentian melambai dan aura hitam bergemuruh di belakangnya. Kemudian, dengan ganasnya berubah menjadi 10 tentakel hitam, terkonsentrasi dan menyerang penghalang di depan Yun Qinghong. Purple Cloud Art milik Yun Qinghong sudah diaktifkan hingga batasnya. Kedua telapak tangannya berwarna ungu tua dan langsung memegang bagian formasi di mana energi gelap Xuan Yuan Wentian akan menyerang.
Semua tetua dan murid keluarga Yun mengikuti tindakan Yun Qinghong dan berteriak keras dan menghantamkan energi mereka ke penghalang. Bagian paling istimewa dari formasi penghalang kota besar kota Kekaisaran Iblis adalah bahwa ia dapat menyerap energi mendalam dari orang-orang yang ada di dalam formasi dan mengubahnya menjadi kekuatan pertahanannya sendiri. Formasi penghalang kota besar dibagi menjadi 8 bagian. Setiap energi dari dalam yang menyerangnya akan berubah menjadi kekuatan pertahanan formasi dan efisiensinya sangat tinggi. Formasi penghalang kota besar ini sudah ada selama ribuan tahun tetapi ini pertama kalinya digunakan. Kekuatannya membawa kejutan dan harapan bagi semua orang. Bang 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 bang. Seolah-olah ada meteor yang jatuh, suaranya memekakkan telinga. Kekuatan Suanyuan Wentian sangat menakutkan namun formasi yang telah berubah menjadi ungu tetap berdiri kokoh dan tidak ada tanda-tanda akan pecah. Meskipun retakan mungkin muncul sesekali, retakan tersebut juga akan segera hilang. Meskipun keluarga Yun kuat, melawan Suanyuan Wentian, yang setengah melangkah ke jalan ilahi, bahkan jika semua tetua dan murid keluarga Yun mengeroyoknya, hasilnya tetap saja kehancuran total mereka. Namun, kekuatan pertahanan yang terdiri dari semua energi mendalam yang dikumpulkan dari semua orang di keluarga Yun bukanlah sesuatu yang bahkan dapat dengan mudah dihancurkan oleh Suanyuan Wentian. Melihat formasi yang tetap tidak rusak di bawah kekuatannya, cahaya hitam di mata Suanyuan Wentian mulai berubah mengerikan. Dia menatap lebar-lebar dan meraung ketika ribuan sinar pedang hitam memenuhi langit. Perjuangan sia-sia, kalian semua bisa mati sekarang. Ribuan sinar pedang ditembak jatuh. Pertahankan dengan sekuat tenaga. Seni awan ungu Yun Qinghong yang telah diaktifkan ke puncaknya telah secara paksa dinaikkan ke level lain. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Saudara di bawah langit." Cahaya pedang hitam pekat menusuk dengan ganas ke penghalang ungu seperti pedang dari neraka. Meskipun mereka dipisahkan oleh penghalang, semua murid keluarga Yun mengalami tekanan mematikan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mata mereka menjadi merah dan mereka semua menyerang dengan seni awan ungu seperti orang gila saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung penghalang yang akan menentukan nasib seluruh kota Kekaisaran Iblis. Di bawah pengaruh sinar pedang hitam, cahaya ungu pada penghalang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Itu mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga dan retakan mulai terbentuk dan menyebar. Pada saat ini, setelah raungan dari ambisi besar di bawah langit, semua orang dari keluarga bawah langit yang belum bertindak sejak awal melompat ke udara dan ribuan lampu hijau pucat bersinar dengan lembut. Penghalang ungu yang melindungi kota mulai memancarkan cahaya hijau giok. Di bawah kombinasi warna ungu tua dan hijau giok, retakan pada penghalang menghilang dengan cepat. Sinar pedang hitam terus turun dengan ganas tapi tidak lagi mampu merusak penghalang sama sekali.